Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Tuhan Berkenan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersukacita karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang menetapkan segala sesuatu menurut kehendak-Mu yang sempurna. Saat ini kami merenungkan tema dengan judul Ketika Tuhan Berkenan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami dalamnya kasih dan juga hikmat-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melihat bahwa setiap anugerah dan setiap berkat dalam hidup kami adalah bukti nyata dari perkenan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini dengan judul Ketika Tuhan Berkenan adalah sebuah ajakan yang tulus untuk merenungkan kembali kedalaman hubungan kita dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Seringkali kesibukan dunia ini, kesibukan kita, hiruk pikuknya, membuat kita ini menjadi lupa akan esensi keberadaan kita, yaitu hidup dalam perkenanan dan juga persekutuan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Melalui renungan ini kita akan belajar untuk memahami betapa berharganya setiap momen yang Tuhan anugerahkan untuk kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan sekedar tentang menjalani suatu rutinitas di bidang rohani, melainkan tentang bagaimana kita membangun relasi hidup yang bermakna sebelum kesempatan itu berlalu dari hadapan kita. Kiranya renungan ini akan menginspirasi kita semua untuk senantiasa mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan memprioritaskan akan persekutuan yang dekat dengan Tuhan di atas segalanya. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudaraku, dalam kehidupan yang serba cepat di zaman sekarang ini, hidup yang penuh dengan tuntutan ini, seringkali kita ini tergoda untuk menunda hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Kita menunda dalam hal berolahraga misalnya, menunda pola makan yang sehat, menunda waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, dan yang paling tragis, menunda waktu untuk bersekutu dengan Allah Sang Pencipta. Namun firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 yang sudah kita baca dengan tegas mengingatkan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat ini bukan sekedar suatu petunjuk atau suatu saran yang biasa, melainkan suatu seruan yang sangat mendesak untuk kita memahami akan pentingnya bersekutu dengan Tuhan saat ini juga, sebelum semuanya dalam hidup kita menjadi terlambat. Waktu berkenan adalah sebuah anugerah yang berharga. Frasa yang berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yesaya pasal 55 ayat 6 berbicara tentang waktu berkenan dari Tuhan. Apa artinya bagi kita sekarang ini? Hal ini mengacu pada suatu periode
di mana Tuhan secara aktif membuka diri bagi kita, di mana pintu anugerah dan juga belas kasihan Tuhan terbuka lebar bagi kita yang mau datang kepada Tuhan. Ini adalah waktu di mana hati Tuhan itu rindu untuk bersekutu dengan kita, dan kehadiran Tuhan itu terasa begitu dekat dalam hidup kita. Waktu berkenan ini adalah suatu anugerah yang tidak ternilai. Itu bukan hak kita, tetapi sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan itu tidak berhutang apapun kepada kita. Namun dalam kasih Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang mendekat pada hadirat Tuhan. Saudaraku, kita hidup saat ini di tengah suatu era anugerah Tuhan, di mana melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, jalan menuju Tuhan Allah Bapa dibuka selebar-lebarnya bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi menunggu seorang imam agung atau persembahan kurban untuk kita dapat mendekat kepada Tuhan. Setiap dari kita, tanpa terkecuali, memiliki akses langsung kepada tahta kasih karunia Tuhan. Inilah waktu perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita sudah memanfaatkannya waktu yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya? Mengapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Ayat ini mendorong kita untuk mencari dan berseru kepada Tuhan. Mencari Tuhan bukan sekedar suatu aktivitas yang sifatnya sesaat saja, melainkan adalah sikap hati yang terus-menerus merindukan kehadiran Tuhan. Ini melibatkan suatu disiplin di bidang rohani seperti membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah dalam hadirat Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita mengakui bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita dapat mengisi suatu kekosongan yang ada dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan makna hidup yang sejati atas kita semua ini. Frasa yang berkata, "Berserulah kepadanya selama ia dekat." Berseru kepada Tuhan di sisi lain adalah suatu ekspresi dari ketergantungan secara total kita pada Tuhan. Ini adalah suatu tindakan untuk merendahkan diri kita. Mengakui bahwa kita ini manusia yang terbatas, manusia yang penuh kelemahan, dan kita ini membutuhkan campur tangan ilahi. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam doa kita, dalam pujian dan penyembahan kita, kita ini tidak hanya berbicara saja, tetapi kita juga siap untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hati nurani kita. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima bimbingan dari Roh Kudus, menerima kekuatan yang dari Tuhan dalam menghadapi masalah, dan menerima penghiburan yang dari Tuhan ketika hati kita sedang berduka. Mengapa kita harus melakukan semua ini selama Tuhan berkenan untuk ditemui dan selama Tuhan dekat dengan kita? Karena ada suatu konsekuensi ketika kita menunda-nundanya. Apa konsekuensi dari penundaan? Ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu seolah-olah selalu menunggu kita. Dan bahwa kita bisa menunda-nunda untuk kita menghadap hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan.
kesibukan hidup kita, ambisi-ambisi kita, atau bahkan godaan dunia ini seringkali menjadi suatu alasan bagi kita untuk kita menunda-nunda waktu mendekat bersekutu dengan Allah Sang Pencipta kita. Namun Alkitab memperingatkan tentang bahaya dari menunda-nunda. Meskipun Tuhan adalah kasih dan penuh kesabaran, ada batas waktu bagi setiap kesempatan. Kita tidak pernah tahu kapan pintu anugerah itu akan tertutup, atau kapan kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan akan memudar. Saudaraku, menunda berarti kita beresiko kehilangan suatu kesempatan emas untuk mengalami hadirat Tuhan yang memulihkan hidup kita. Tuntunan Tuhan itu sangat sempurna dan kita membutuhkannya. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu melampaui segala akal bagi kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu menyukakan kita, membuat kita hidup kita menjadi damai sejahtera. Lantas mengapa kita harus menunda-nunda selama kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita? Penundaan itu dapat mengarah pada pengerasan hati kita. Semakin lama kita menunda untuk merespon panggilan Tuhan, semakin sulit bagi kita untuk mendengar suara Tuhan. Dosa dan kekhawatiran dunia dapat mengeraskan hati kita, membuat kita tidak peka lagi terhadap kebaikan, terhadap kasih Tuhan, terhadap suara Tuhan. Akibatnya kita mungkin menemukan diri kita di tempat di mana Tuhan itu terasa begitu jauh. Dan suara Tuhan itu sudah tidak terdengar lagi dalam hidup kita. Karena kita yang menunda-nunda dan kita semakin jauh dari Tuhan atas penundaan ini. Jangan terlambat saudaraku. Yesaya pasal 55 ayat 6 adalah suatu panggilan untuk kita bertindak sekarang juga. Ini adalah suatu seruan untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, untuk memberikan Tuhan suatu tempat yang layak dalam hati kita di atas segala-galanya. Bersekutu dengan Tuhan bukanlah sebuah pilihan tambahan, bukan itu saudaraku. Melainkan suatu kebutuhan yang sangat fundamental, yang sangat kita perlukan bagi jiwa kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak terlambat? Yang pertama, prioritaskan waktu, doa, dan firman. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini mungkin bisa di pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas, atau di malam hari sebelum kita tidur atau melakukan istirahat malam. Konsistenlah dalam waktu ini dan anggaplah sebagai janji yang tidak dapat dibatalkan dengan Raja alam semesta. Yang kedua, hadir dalam komunitas iman. Bersekutu dengan Tuhan juga berarti kita bersekutu dengan tubuh Kristus lainnya. Bergabunglah dalam suatu persekutuan atau gereja lokal dan aktiflah dalam kehidupan jemaat. Melalui persekutuan dengan sesama orang percaya, kita dapat saling memperhatikan, saling peduli, saling menguatkan, dan kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam iman kita. Yang ketiga, tanggapi panggilan Roh Kudus. Roh Kudus itu senantiasa bekerja dalam hati kita, membimbing kita kepada kebenaran dan mengingatkan kita akan kebutuhan kita soal hadirat Tuhan atas hidup kita.
Jangan tunda untuk merespon dari dorongan Roh Kudus untuk kita bertobat, untuk kita mau melayani, atau untuk kita mendekat pada hadirat Tuhan. Yang keempat, hidup dalam pertobatan berkelanjutan. Bersekutu dengan Tuhan berarti hidup dalam sikap pertobatan yang berkelanjutan. Artinya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita menyadari dosa atau kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, segeralah datang kepada Tuhan dalam penyesalan dan kita akan menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu adalah anugerah yang tidak dapat kita putar kembali. Kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan adalah karunia yang tidak ternilai. Mari kita tidak menunda lagi. Mari kita cari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, dan kita terus berseru kepada Tuhan selama Ia dekat dengan kita. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita akan menemukan hidup yang berkelimpahan, damai sejahtera yang sejati, dan pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa besarnya anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau masih berkenan untuk kami temui dan Engkau begitu dekat dengan kami. Kami sadar seringkali kami menunda untuk mencari Engkau, sibuk dengan hal-hal urusan duniawi, sehingga kesempatan itu berlalu dengan percuma. Ampuni kami ya Tuhan atas kelalaian dan ketidakpekaan hati kami. Bantulah kami untuk selalu memanfaatkan setiap waktu yang Engkau berikan untuk dapat bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau. Berikanlah kami hati yang peka, telinga yang mau mendengar suara-Mu, dan kaki yang tanggap untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan sebelum semuanya menjadi terlambat, agar kami tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Dimanapun saudara-saudara kami berada, berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Allah yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah, entah itu soal keuangan, soal hutang piutang, soal kerinduannya memiliki anak atau memiliki pasangan hidup, dan juga soal pekerjaan, soal hubungannya dengan keluarga atau orang lain. Apapun masalahnya, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.